Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, al-qaili fi kitabil karim, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Hakim, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sebelumnya secara khusus khatib berwasiat kepada diri sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menjadikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keseharian sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang memiliki perasaan kemanusiaan yang utuh, kita tentu merasa resah dan gelisah ketika mengetahui bahwa di sekitar kita itu banyak atau sering terjadi bentuk-bentuk penindasan, ketidakadilan, kejahatan, kekerasan, premanisme, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang ingin merasa hidup tenang, damai, tentu bertanya-tanya, mengapa orang bisa bersikap melakukan perbuatan buruk, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah harus mencari tahu apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan agar anak generasi kita tidak terlibat atau tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata merusak kehidupan bermasyarakat. Sebaiknya kita harus berpikir bagaimana caranya agar generasi-generasi kita itu generasi yang menebar manfaat dan kemaslahatan kepada seluruh umat semuanya. Hadirin para jamaah sekalian, ternyata kalau kita telaah atau kita teliti, ada 3 jenis manusia di dunia ini ketika mereka menjalankan hak dan kewajiban. Mari kita bandingkan, mari kita ukur diri kita termasuk yang mana. Yang pertama adalah manusia atau orang yang mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan umat daripada kepentingan pribadinya. Contohnya adalah seperti para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang seluruh kehidupannya digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan publik, kepentingan-kepentingan umum. Sebagai contoh, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh istri beliau yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah, seluruh harta dan kehidupannya digunakan untuk membangun agama dan peradaban manusia yang jauh lebih baik. Begitu juga dicontohkan oleh para sahabat, misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika akan mengikuti hijrah atau berdakwah, maka seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terkenal berikutnya adalah misalnya Utsman bin Affan
Sayyidina Utsman bin Affan bahkan sampai mengeluarkan harta yang cukup banyak, uang yang cukup berlimpah untuk membeli sumur yang dikuasai oleh kaum Yahudi waktu itu. Ini contoh adalah orang-orang yang mengutamakan kepentingan publik, kepentingan umat daripada kepentingan dirinya sendiri. Hal ini kemudian diungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan dirinya sendiri bisa kita sebut sebagai pahlawan. Dalam lingkungan kita punya pahlawan-pahlawan yang telah berjasa demi kemerdekaan, demi peradaban sebagai bangsa dan negara Indonesia. Itu juga adalah contoh-contoh orang-orang yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri. Di keluarga dekat kita ada sosok ayah, ada sosok ibu yang mengeluarkan seluruh jerih payah kehidupannya untuk membesarkan kita semua. Ada guru-guru kita, ada kiai-kiai kita yang mau memberikan ilmu dan waktu untuk membimbing kita. Itu juga pantas kita sebut sebagai pahlawan. Yang kedua, ciri manusia yang bisa dilihat dari bagaimana dia menjalankan hak dan kewajibannya adalah orang yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan umum dan kepentingan dirinya sendiri. Jadi orang ini mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Orang ini bisa kita sebut sebagai orang profesional. Misalnya seorang pekerja yang bekerja dengan baik sesuai dengan tuntutan kerja di kantornya, atau kontrak kerja yang ditandatanganinya, dia kemudian menyesuaikan seluruh perbuatannya sesuai dengan kontraknya, kemudian mendapatkan penghasilan sesuai dengan kontrak kerjanya, maka ini adalah orang yang profesional, seimbang antara hak dan kewajibannya. Begitu juga dia menjalankan kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjalankan agama secara baik, maka orang ini adalah orang yang profesional dalam menjalankan tugas atau fungsinya sebagai hamba. Dalam sebuah kisah, Imam Syafi'i pernah dikunjungi oleh seorang pria yang merupakan seorang pekerja yang dibayar sebanyak 5 dirham satu bulannya. Kemudian orang ini mengeluh kepada Imam Syafi'i, "Wahai guruku, mengapa saya ini gajinya cukup tetapi kehidupan saya terasa berat? Anak-anak susah diberikan nasihat, begitu juga istri dan seluruh keluarga saya. Kehidupan saya serasa kurang berkah. Wahai guruku, apa yang seharusnya saya lakukan?" Kata pria ini kepada Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Syafi'i, "Datanglah kepada tuanmu atau kepada orang yang mempekerjakanmu. Mintalah agar gajimu dikurangi dari asalnya 5 dirham menjadi 4 dirham." Akhirnya tanpa banyak kata, beliau nurut pada gurunya, datang kepada tuannya, dan akhirnya disepakati gajinya turun menjadi 4 dirham. Tetapi kemudian kehidupannya tidak banyak berubah. Dia merasa resah, gelisah. Keluarganya begitu-begitu saja, mereka susah diajak menuju pada kebenaran atau jalan Allah. Kemudian balik lagi kepada Imam Syafi'i, "Wahai guruku, kenapa hidupku masih begini-begini aja?" Kata Imam Syafi'i, "Lagi ke tuanmu, balik lagi kepada orang yang mempekerjakanmu. Mintalah dikurangi 1 dirham lagi." Ternyata setelah gajinya dikurangi 1 dirham lagi, yaitu cuma 3 dirham, kehidupannya jauh lebih baik. Anak-anaknya menjadi penurut, istrinya menjadi istri yang solehah. Ternyata Imam Syafi'i punya analisis bahwa orang ini digaji terlalu besar dari apa yang seharusnya dikerjakan. Jadi dia
haknya lebih besar dari apa yang harus dikerjakan. Nah, ini di zaman sekarang mungkin tidak akan terjadi. Kemudian Imam Syafi'i mengungkapkan fenomena itu dalam sebuah syair yang terkenal. Jama'al haram alal halal liyaksarahu, dahalal haramu alal hali faba'assarahu. Dia, orang ini, menurut penjelasan Imam Syafi'i, mengumpulkan yang haram dengan yang halal supaya tambah banyak. Kemudian yang haram pun masuk ke dalam yang halal, lalu yang haram itu merusak yang halal. Jadi kalau kita rumuskan, yang halal bagi si pekerja ini mestinya cuma 3 dirham. Tetapi dia mendapatkan tambahan 2 dirham dari pekerjaan yang dia tidak lakukan. Sehingga yang 2 dirham ini mengurangi yang 3 dirham, jadi cuma sisa 1 dirham. Oleh karena itu, untuk mengatasi fenomena-fenomena ini, bapak-bapak sekalian, mari kita telaah, mari kita teliti perbuatan-perbuatan kita di pekerjaan. Apakah kita ini tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak? Jangan-jangan kita ini dibayar terlalu berlebih. Inilah mungkin yang menyebabkan para koruptor tidak merasa nyaman, tidak merasa cukup dengan harta yang mereka dapatkan karena hartanya kurang berkah. Mari semua kita telah, jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya. Mari kita sempurnakan, mari kita bersihkan harta-harta kita. Pertama dengan memaksimalkan kerja sesuai dengan kontrak. Kedua dengan membersihkan harta-harta kita dengan mengeluarkannya dalam bentuk infak dan sedekah. Ketiga, orang yang tidak peduli dengan kepentingan umum dan dia hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ini contoh-contohnya sudah banyak di sekitar kita. Misalnya beberapa belakangan hari ini kita mendengar ada terjadi pembegalan di sekitar kita. Itu adalah masalah, bapak-bapak sekalian. Dia tidak memiliki rasa peduli kepada orang lain. Yang dia pikirkan hanya kepentingan dirinya sendiri. Begitu juga premanisme. Premanisme ini biasanya dilakukan dalam bentuk pemaksaan. Ini nyata-nyata melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip dalam agama itu ketika bermuamalah atau bertransaksi kerja dengan orang lain harus dengan prinsip antarodin, sama-sama ikhlas. Belakangan di YouTube kita juga perhatikan ada orang yang dipaksa sedekah di daerah sebuah tempat wisata ziarah, dipaksa dengan disuruh berinfak, ditunjuk ke kotak amal ini, kotak amal itu. Itu juga adalah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, prinsip bermuamalah dalam Islam itu harus antarodin, harus saling ikhlas, harus saling ridho di antara semua. Jadi di sini kita paham kenapa premanisme tidak boleh, pembegalan tidak boleh, pemerasan tidak boleh, karena di situ ada pemaksaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita didik dari sekarang anak-anak kita dan keluarga kita dengan minimal menanamkan 3 hal. Pertama, tanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bekali anak kita dengan ilmu agama, dengan ilmu dunia. Karena dengan ilmu agama yang baik, dia bisa menyelamatkan dirinya dari fitnah-fitnah dunia. Dan dengan ilmu dunia yang baik, dia bisa memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, memiliki kualitas. Jago komputer misalnya, jago matematika, jago otomotif, semua lini-lini permasalahan dunia kita kuasai agar kita bermanfaat untuk semua masyarakat di dunia ini. Dan perlu kita akui, yang menyebabkan kita tertinggal dari bangsa-bangsa lain adalah karena minimnya kompetensi kita dalam urusan-urusan dunia. Yang ketiga, jangan lupa ajarkan anak-anak kita, generasi-generasi kita itu adalah akhlak yang baik agar dia bisa memanfaatkan seluruh ilmu dunia dan ilmu akhiratnya dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.